Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di program Rumah Millennials, M-Talk, The Young Generation's Role and Leadership for the Future of the Nation. Ini merupakan rangkaian series webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Millennials yang merupakan komunitas pemberdayaan pemuda. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk Mas Rizky Natakusuma, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1. Selamat datang juga untuk Bang Taufan, selaku chairman dari Rumah Millennials, dan teman-teman semua yang berbahagia. Nah, sebelum melangkah kepada sesi inti dari M-Talks hari ini, saya akan memberikan kesempatan untuk Bang Taufan nih sebagai abang kita semua, chairman dari Rumah Millennials untuk memberikan opening speech terkait dengan M-Talks hari ini. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia, salam persaudaraan buat kita semua. Bang Saiful Mujab, abang DKI Jakarta kita yang kita banggakan luar biasa, dan juga dulu sempat memimpin ya BEM Universitas Indonesia ya Bang, tahun 2017 ya Bang ya. Mantan ketua BEM plus sekarang menjadi abdi negara ya. Dan Bang Mujab ini adalah ketua bidang ya politik dan pemerintahan Rumah Millennials, dan ini adalah penampilan perdana Bang Mujab di Rumah Millennials, teman-teman sobat millennials, untuk mengawal diskusi pada siang hari ini. Senang banget Bang Mujab, dan saya mengucapkan selamat datang untuk Mas Rizky Natakusuma. Selamat siang Mas Rizky, anggota DPR RI dari Komisi 1, salam kenal, dan kita rupanya baru bertegur sapa siang hari ini. Ini apakah bisa saya bisa unmute, Mas? Oke. Bisa, Pak. Makasih. Oke, baik. Apa kabar, Mas Rizky? Alhamdulillah baik, Pak Taufan. Pak Taufan, apa Alhamdulillah. kabar, Mas Mujab dan teman-teman? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Rizky. Nah, teman-teman, siang hari ini kita bahas topik yang memang tentunya sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. It's about young generation's role and leadership for the future of the nation. Narasinya semua bicara hal yang sama, narasi kepemudaan, narasi transformasi, narasi perubahan. Lalu kita bicara juga bagaimana yang namanya sinergi antar elemen pemuda. Kita bicara ada pemuda yang berkarya di sektor industri pengusaha, pemuda yang bergerak di sektor akademisi, intelektual, ada yang bergerak di sektor birokrat atau pemerintahan, begitu. Dan harapannya Indonesia ini bisa besar kalau semua anak muda di berbagai macam elemen itu bekerja sama, berkolaborasi, dan saling mengisi, memperkuat. Nah, siang hari ini kita akan mendapatkan banyak inspirasi, insight dari seorang milenial muda yang telah sukses menjadi perwakilan di pemerintahan sebagai anggota DPR, yang tentunya bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Nah, mungkin sambil nanti yang menyapa-nyapa Bang Mujab dari Sabang sampai Merauke, ini wilayahnya Bang Mujab, silahkan. Saya di sini mewakili teman-teman Rumah Millennials, Mas Rizky, mengucapkan terima kasih banyak. Mas Rizky, sehat terus, tetap berkarya, dan menjadi perwakilan teman-teman muda untuk membawa banyak kebaikan, Mas, ya, melalui kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depan. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky, selamat berdiskusi, dan saya kembalikan ke Bang Mujab. Silakan Bang Mujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya Bang Taufan sebagai chairman dari Rumah Millennials yang memang passionate sekali terhadap pemberdayaan pemuda. Jadi memang Rumah Millennials ini telah banyak berbicara soal bagaimana peran pemuda dalam berbagai macam bidang, dan hari ini kita akan bicara soal bagaimana peran pemuda di bidang politik dan pemerintahan. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada tamu spesial kita, boleh kali ya teman-teman semua bisa kenalan di room chat. Silakan bisa sebutkan nama dan kemudian sebutkan asalnya dari mana, atau komunitas yang diwakili, atau apapun yang ingin teman-teman semua kenalkan, biar kita sama-sama tahu lah berjejaring di sini di forum yang berbahagia ini. Kemudian nanti saya akan ngasih kesempatan untuk Mas Rizky terlebih dahulu untuk sharing pengalamannya, dan baru setelah itu akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman semua ada pertanyaan bisa menanyakan pada saat waktunya, dan kemudian bisa menggunakan fitur raise hand di yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Oke, sebelumnya
Kenalin dulu, nama saya Mujab, seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh Bang Tovan. Saya saat ini aktif di Rumah Milenial sebagai Ketua Bidang di Politik Pemerintahan. Tahun 2018 diamanahkan sebagai Abang Jakarta, sebelumnya punya pengalaman juga sebagai Ketua BEM UI. Saat ini saya bekerja di sektor pemerintahan. Ya mungkin itu ya, cukup ya perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nih speakers kita. Tolong untuk host bisa di-disable dulu screen sharing-nya. Saya akan menampilkan CV dari Mas Rizky. Host, sorry. Oke. Siap. Oke. Yang akan sharing hari ini sosok yang sangat istimewa, anak muda, usianya lebih tua setahun dari saya, tapi karirnya sudah luar biasa. Mas Rizky Aulia Rahman Natakusuma, yang merupakan anggota DPR RI Komisi 1. Kalau bicara riwayat pendidikan, Mas Rizky ini dari 2014 sampai 2018 merasakan pendidikan tinggi di United Kingdom, University of Nottingham, Bachelor of Art in Economics, dan kemudian Master of Science in Economics di University of Nottingham. Kalau kita lihat riwayat organisasinya ya, Mas Rizky ini aktif sekali di kegiatan-kegiatan Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom. Salah satu yang berkesan mungkin bagaimana Mas Rizky ini berperan sebagai Head of Funding Division di Indofest 2017 yang merupakan acara tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh murid-murid asal Indonesia di United Kingdom. Saat ini mungkin kalau teman-teman semua pasca pemilu 2019 kan banyak artikel yang tersebar ya tentang bagaimana anak muda berkiprah di parlemen. Ini salah satu yang sering diangkat adalah bagaimana seorang Mas Rizky ini yang waktu tahun lalu ya mungkin 24 tahun sudah bisa terpilih sebagai anggota DPR RI, salah satu yang termuda, dan menempati komisi yang kita bisa bilang cukup strategis di bidang pertahanan, hubungan luar negeri, intelijen negara, dan Kominfo. Selain itu, Mas Rizky juga aktif mendapatkan tanggung jawab di anggota Badan Anggaran DPR RI dan Wakil Bendahara Fraksi Partai Demokrat. Luar biasa sekali nih. Oke, Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Mujab. Gimana nih pada saat masa pandemi ini, apa perbedaannya tugas anggota Dewan di saat pandemi dan sebelumnya? Perbedaan yang paling mencolok di timbangan badan. Timbangan, kenapa tuh? Makin banyak asupan, kalorinya kurang ya keluarnya ya? Ya, apalagi kalau puasa tuh makannya pas sahur, terus bangun sekitar jam kerja, habis itu udah makan lagi, nggak tahu. Oke. Sekarang lagi masa sidang atau masa reses, Mas? Ini hari terakhir masa reses, Bro. Oh, terakhir masa reses. Hari Senin udah mulai masuk masa sidang. Pengalihannya gimana, Mas? Kan pandemi gini, ada social distancing. Masa resesnya dilakukan dalam bentuk apa? Masa reses bisa dilakukan dalam bentuk fisik, kita masih bisa turun ke dapil, tapi bisa juga mengirim tim untuk bersosialisasi sama masyarakat, nyerap aspirasi mereka. Tapi lebih ke bantuan-bantuan sosial yang saya lakukan akhir-akhir ini sih. Oke, teman-teman semua, mungkin sebagai informasi ya, anggota DPR kan ada dua masa ya, ada masa sidang sama masa reses. Masa sidang adalah masa yang dimana anggota DPR ini biasanya bersidang di komisi, kemudian di fraksi atau di badan-badan khusus yang sesuai dengan tugas kewenangannya sebagai anggota dewan. Kalau masa reses ini waktunya anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan. Oke, langsung aja ya Mas. Saya berikan kesempatan untuk Mas Rizky untuk bisa sharing. Kira-kira apa nih yang bisa dibagi inspirasinya terkait dengan karir dan perjalanan hidup dari Mas Rizky Natakusuma sebagai millennials inspirasi Indonesia. Silakan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tadi diwakili dari Rumah Milenial oleh Pak Taufan. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Mujab, teman-teman semua. Salam kenal, saya Rizky Natakusuma. Tadi udah dijelaskan saya anggota Komisi 1 DPR RI sampai saat ini. Kalau lihat tadi introduction-nya tuh dijelasin seolah-olah saya tuh apa gitu luar biasa sepak terjangnya even sebelum masuk ke politik, tapi sebenarnya saya ingin mungkin kita ngelakuin hal yang sedikit berbeda, kayak kita ambil personal account aja, kira-kira bagaimana sih di politik sebagai anak muda saat ini duduk di DPR RI, apakah bisa memberikan kontribusi yang banyak, apakah ini adalah salah satu jalan terbaik untuk menempuh karir untuk anak-anak muda, apakah ada apa aja kira-kira tantangan-tantangan kalau misalnya anak muda itu mau masuk ke politik. Tapi saya merasa terhormat sekali, saya berterima kasih udah diberikan atensi, udah diberikan perhatian untuk diundang. Kalau saya dikabarin dulu waktu masih kuliah, saya bakal diinterview sama Mas Mujab, Ketua BEM UI, Bank Jakarta, wah saya juga nggak akan percaya sih. Tapi insya Allah hari ini bisa kita bisa sharing sepersonal mungkin, nggak usah terlalu formal, tapi ya agak relax aja. Jadi banyak sekali Mas Mujab yang bisa dilakukan sama anak-anak muda di politik itu. Saya dari pribadi itu melihat bahwa banyak anggota DPR RI dalam tanda kutip milenial ini bisa memberikan semangat ataupun spirit baru di parlemen. Ini bukan hanya dalam kata-kata, tapi sangat terasa. Kalau kita tanya anggota-anggota DPR yang lain pun, itu sangat terasa sekali di mata mereka dan di perasaan mereka bahwa hadirnya anak-anak muda ini memberikan semangat baru tersebut, yaitu lebih progresif, lebih bisa critical, lebih membawa aura yang fresh ke sistem perpolitikan bangsa kita, tapi juga di dalam hal-hal lain, jadi lebih fun, kita bisa lebih bikin politik lebih fun, lebih apa ya, energetic dan lain sebagainya. Saya sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali waktu ngambil S1 mau masuk ke politik. Jadi saya termasuk salah satu golongan dari anak muda yang peduli tentang politik negara kita, tapi nggak terlalu mau atau nggak terlalu ingin untuk mempunyai profesi dalam bidang politik. Tapi nggak tahu kenapa tahun 2019 saya terjun ke dapil melalui proses pemilihan dan alhamdulillah bisa duduk di DPR RI ini. Dan yang saya rasakan itu DPR RI itu nggak seburuk apa yang kita bayangkan sebelumnya. Ini dari pandangan pribadi saya. Sebelumnya kan kita ngelihat, aduh anggota DPR itu kan tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lah, apa perubahan yang dibuat, kerjaannya ngomong doang. Ternyata pas sudah masuk, banyak sekali proses-proses politik yang kita lalui, yang sebenarnya ini bisa benar-benar change people's lives, bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk hidup saudara-saudara kita di Indonesia gitu loh. Dan saya merasa terhormat sekali, misalnya di Komisi 1, saya membidangi bidang Kominfo, saya membidangi hubungan luar negeri, kita lihat bagaimana sepak terjang kinerja perwakilan kita di luar negeri, KBRI, apa itu dalam pemulangan warga negara Indonesia dan lain sebagainya. Apakah itu tentang Kominfo, memberikan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa hak ataupun akses kepada informasi merupakan suatu hak asasi manusia yang sudah dibentuk pada tahun ini. Sekarang anak-anak muda, anak-anak SD kita udah nggak main benteng atau main petak umpet lagi. Jadi kalau misalnya udah istirahat, mereka main sama gadgetnya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa nge-push pemerintah untuk memberikan untuk hadir di pelosok-pelosok negara untuk menghadirkan adanya pembangunan infrastruktur digital atau sinyal ataupun broadband agar saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok negara ini bisa mendapatkan akses kepada informasi dan telekomunikasi sama dengan kita yang ada di sini. Ini merupakan hak hidup dari mereka dan di Komisi 1 itu terus dibahas dan kita push terus untuk bagaimana bisa mengedepankan
hal ini. Dan juga di Badan Anggaran banyak sekali yang kita bisa bahas terkait dengan ekonomi, terkait dengan pengesahan budget yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan di sini banyak sekali yang bisa anak-anak muda sebenarnya kalau misalnya masuk ke DPR itu pasti banyak sekali fresh perspektif atau perspektif-perspektif yang baru yang bisa mereka bawa dari luar politik yang sebelumnya, karena kalau udah terlalu lama mungkin di politik agak terlalu kebawa sama day to day bisnisnya. Tapi kalau dari luar itu kita kayaknya agak lebih fresh, dan kalau kita masuk kita bawa perspektif tersebut, itu saya yakin betul ini bisa membawa perubahan yang lebih cepat, karena komunikasi sama sesama anak muda pun kita cuek gitu loh. Ini masalah ini gimana di komisi lo? Di komisi 1 lo kemarin ngebahas ini ya? Tolong kabarin gue dong, kemarin gue ada yang nanya nih masyarakat di dapil gue. Jadi dari segi sharing aja tuh kita lebih nggak ada jarak gitu. Jadi bayangin kalau misalnya Mas Mujab ataupun teman-teman ada yang di sini tahun 2024 nanti masuk ke politik, peduli dengan politik, mau bawa perubahan, jangan apatis, masuk ke dalam sistem dan kita bisa sama-sama dorong. Saya sih yakin banget bisa membawa perubahan yang sangat real. Walaupun ada tantangan-tantangan yang exist, yang memang dalam sistem perpolitikan kita nggak segampang yang kita kira sebelum kita masuk gitu loh. Tadinya sebelum masuk politik, saya mungkin beranggapan ini kalau misalnya saya masuk, saya akan kedepankan hal ini. Kalau saya masuk, saya bisa suarakan hal ini untuk bisa terlaksana di politik negara kita. Tapi ada aja tuh Mas, hambatan-hambatan ataupun bottlenecks gitu loh yang kita harus lalui untuk bisa merealisasikan hal yang kita mau bawa. Misalnya soal rasisme. Kita tahu sendiri negara kita mungkin lebih baik daripada negara lain di dunia, tapi masih ada isu-isu terkait ini yang perlu kita kedepankan sama-sama. Itu nggak gampang, Mas, untuk bisa memperjuangkan hal tersebut. Itu nggak gampang. Kita harus pertama kita bangun komunikasi antar sesama anggota fraksi terlebih dahulu untuk dilaksanakan ataupun dicanangkan sebagai kebijakan fraksi kita. Habis itu kita harus lobby teman-teman dari fraksi lain dan lain sebagainya harus dilaksanakan. Jadi inspirasi ataupun semangatnya sama, tapi perbedaannya mungkin setelah masuk ke politik saya lebih sadar, wah ternyata ini jauh lebih sulit daripada apa yang saya bayangkan sebelumnya. Mungkin nanti di sesi sharingnya kita bisa bahas lebih dalam tentang hal-hal tersebut. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kita sapa dulu ya Mas, banyak banget yang sudah bergabung. Ada dari Toli-Toli, ada dari Pandeglang ya, Pandeglang dapilnya Mas Rizky ya? Kemudian dari Tangsel, ada dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman semua bisa kenalan di room chat supaya kita bisa menggunakan forum yang berbahagia ini sebagai sarana networking kita bersama. Oke Mas, menarik sekali. Saya sendiri mau nanya hal yang mendasar Mas. Kenapa merasa bahwa politik itu penting? Gimana Mas? Sorry, tadi ada ini yang mendasar. Kenapa merasa politik itu penting? Politik ada yang bilang politik itu nggak penting untuk kira-kira 10% people on top of the ladder. Kayak politik itu nggak penting untuk orang-orang yang udah mapan, orang-orang yang udah kaya, orang-orang yang udah mungkin dalam karirnya ataupun secara finansial udah berkecukupan dan dia bisa mengcover semuanya. Tapi kita paling nyata COVID-19 ini deh. Banyak orang-orang kelas menengah ke bawah ataupun yang paling bawah ini kalau kita lihat kan pasti selalu mendapat bantuan dari pemerintah dan pemerintah manapun akan memprioritaskan mereka. Tapi kalau misalnya kelas menengah ke bawah yang sebelumnya mereka mempunyai pekerjaan yang mungkin bisa memberikan makanan buat keluarganya nih,
Tapi gara-gara ada COVID-19 mereka di PHK sama kantornya, sama si bosnya itu. Karena bosnya juga nggak tahu mau punya income-nya atau revenue dari perusahaannya dapetnya dari mana. Nah, ini otomatis mereka masuk ke dalam golongan yang miskin. Otomatis masuk ke dalam golongan yang perlu mendapatkan bantuan sosial ataupun bantuan dari pemerintah. Ini perlu political will, Mas. Ini perlu kebijakan politik untuk bagaimana kita bisa merealisasikan atau mengimplementasikan satu kebijakan yang bisa dirasakan oleh hal-hal tersebut. Ataupun misalnya nggak usah yang terlalu politis seperti itu, kebijakan sosial dan lainnya, pariwisata aja. Anak-anak muda biasanya peduli tentang pariwisata, tempat nongkrong, dan lain sebagainya. Itu pun kalau kita masuk dalam politik, kita bisa mendenahkan secara lebih baik dan bisa membuat misalnya insentif kepada para pembuka kafe. Nah, saya yakin banget nih Mas, karena malah saya mikirnya kalau anak muda masuk ke politik yang levelnya lebih lokal, itu mungkin bisa memberikan dampak yang lebih real. Karena mereka langsung bertatapan dengan masyarakat yang dipilihnya. Kalau DPR RI mungkin kita dipilih di dapil, kita urusin permasalahan negara. Tapi kalau misalnya di DPRD ataupun menjadi kepala daerah, itu langsung bertatap muka dan juga menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat yang memilihnya tersebut. Jadi banyak insentif-insentif ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa dilahirkan dengan perspektif kita yang fresh, apakah itu dalam sistem pendidikan, kita mau bangun sistem ekstrakurikuler yang lebih mantap pokoknya. Setiap Selasa sampai Kamis, anak sekolah, anak SD, kita mau bikin kurikulumnya biar ada bukan hanya mereka habis pulang sekolah, pulang ke rumahnya, atau main sama teman, kita bikin mereka lebih mengaktifkan pramuka lagi, atau hal yang serupa itu bisa diimplementasikan tuh lewat politik. Ataupun kita peduli tentang gaming. Anak-anak muda biasanya sekarang soal gaming, bagaimana kita bisa memberikan insentif untuk sektor ataupun industri e-sports ini, yang mungkin akhir-akhir ini Pak Jokowi udah sering omongin, menciptakan industri baru. Kalau dulu gaming itu orang dianggapnya anaknya tuh, aduh nih anak nih main game terus dikit-dikit main game lagi. PS-nya saya waktu SD PS-nya dari Senin sampai Jumat diumpetin. Nggak boleh. Nah sekarang kita bisa dapat uang puluhan ribu dolar dari memenangkan kompetisi gaming. Dan ini merupakan menjadi skills yang bisa menciptakan income. Dan mereka bisa membentuk timnya sendiri, jaringan koneksi, dan lain sebagainya. E-sports, seminar atau apa sih kalau lagi exhibition gitu, ini bisa kita kasih insentif ataupun kita bisa usulkan kebijakan kepada pemerintah. Ini loh ke depan tuh, masa depan negara kita sini, kita harus ngejar antara gap kita dengan negara-negara maju itu seperti apa. Kita ingatkan pemerintah di DPR, kita terus-terusan desak pemerintah untuk membangun baik itu infrastruktur digital ataupun kebijakan lain sebagainya, pendidikan apalagi yang bisa membangun karakter bangsa kita ke depannya. Itu kita bisa laksanakan tuh dalam politik. Jadi saya berharap betul lebih banyak lagi anak-anak muda yang masuk ke politik dan bisa membawa semangat perubahan itu gitu loh Mas. Oke. Ya, ada namanya Bertolt Brecht yang dia mengatakan bahwa sebenarnya buta terburuk adalah buta politik. Karena kita nggak sadar bahwa segala kehidupan kita sebenarnya dipengaruhi oleh Mas Rizky dan teman-teman semua yang udah masuk politik, yang udah mau peduli dan harapannya bisa benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat. Oke.
tadi Mas Rizky sendiri pada saat sesi introduksi menyatakan sebenarnya politik ini bukan karir yang begitu diinginkan. Ya kan, tadi ngomong gitu ya, Mas? Nah, sebenarnya apa titik baliknya yang akhirnya membuat Mas Rizky memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai caleg di pemilu 2019 kemarin? Apa sih titik balik yang akhirnya membuat, oke, gue ke politik? Jadi waktu SMA tuh saya cukup bandel, Mas Mujab anaknya. Jadi malas belajar, terus disuruh sholat nggak mau gitu kan. Dapat titik temu tuh nggak tahu kenapa. Saya berantem sama orang tua saya, ingat banget. Disuruh ngambil hukum, pokoknya orang tua saya tuh, bapak saya apalagi. Pokoknya kamu ngambil hukum ya. Saya bilang, iya, tapi dalam hati saya, aduh, udah nyobain magang di kantor hukum, kayak ini bukan jalan gue nih. Kayak gue harus cari yang lain. Tiba-tiba nemu ekonomi. Nggak tahu kenapa, Mas. Ekonomi itu mungkin politik juga ya, karena agak nyambung kan. Politik dengan ekonomi. Bukan agak nyambung, emang nyambung banget. Setiap baca berita nyambung. Setiap nonton apa sesuatu nyambung. Setiap gerak-gerik apapun, apakah itu bisnis, ngelihat sesuatu, itu dibahas banget, agak intellectually stimulating gitu loh, agak apa ya, bikin otak kita tuh kenyang gitu belajar ekonomi. Kalau hukum buat saya respect banget itu profesi hukum, tapi mungkin itu bukan buat saya. Tapi pas ngambil ekonomi nggak tahu kenapa dapat titik temunya. Apalagi pas ngambil sejarah, itu saya makin dapat perspektif bahwa gila, nih negara gue sebenarnya bisa banget nih maju ke depan, tapi kok ada aja permasalahan-permasalahan yang nggak unik-unik banget gitu loh. Kita unik, negara kita unik karena budayanya yang banyak, suku dan bahasa dan keragaman itu buat negara kita unik. Tapi permasalahan yang kita hadapin tuh nggak unik-unik banget gitu. Udah dialami dalam sejarah oleh negara-negara lain ataupun saat ini di negara, apakah itu dalam ya masuk juga pembangunan agrikultur dan lain sebagainya, secara finansial juga kita bisa lihat. Jadi mungkin karena bidang akademik saya udah berkaitan dengan politik, walaupun saya nggak mau mempunyai profesi politik, tapi yang dimakan sehari-hari ilmunya udah nyambung nih. Nah, saya konsultasi tuh sama bapak saya bilang, ya kalau misalnya kamu mau, mungkin kamu bisa consider buat calonkan diri pas pemilu nanti 2019. Saya bilang enggak sih, nanti saya cari pengalaman dulu di luar, kalau emang nasibnya di politik ya saya bakal ke politik, tapi kalau sekarang enggak. Tapi bapak saya bilang, ini pengalaman loh. Mungkin kamu nggak menang, tapi ini ada kesempatan nih, dan kamu bisa berkesempatan langsung untuk tatap muka sama masyarakat. Lihat loh, bahwa peta politik kita tuh kayak gimana, ngalamin sendiri di lapangan tuh seperti apa. Nggak mungkin nih, dia bilang, Papa bilangin aja ya, ini nggak semudah dan se-black and white, sehitam putih. Apa yang kamu pikirin di politik itu rumit banget dan kadang-kadang bisa bikin orang putus asa dan ya udah ikut aja gitu loh. Nah, kamu punya kesempatan nih, kamu punya passion, kamu punya energi, kamu punya kepercayaan tertentu apa yang negara kita harus lakuin. Nih, maju nih, kesempatan nih untuk kamu. Kalau misalnya kamu mau, ya kamu tinggal ya cari partai yang ingin mengusung dan lain sebagainya. Tapi kalau dari bapak saya bilang, kalau kamu mau emang ujung-ujungnya kamu percaya bahwa negara kita harus berbuat yang lain ataupun tidak seperti ini terus-menerus, dan kamu mempunyai kepercayaan diri, terus kamu punya energi dan kepercayaan tertentu, ya ini platform yang paling baik buat kamu laksanakan ataupun realisasikan mimpi-mimpi kamu, ya adanya di sini. Kurang lebihnya tuh gitu. Akhirnya saya mikir, ya udah bismillah lah, terjun. Kepilih. Alhamdulillah. Di usia berapa waktu itu? 24 ya? Waktu itu 24 tahun. 24 tahun ya, salah satu yang termuda ya. Oke, setelah
tadi ya, kita bicara soal ekspektasi sama realita. Tentu sebelum masuk ke dunia politik praktis, Mas Rizky kan punya ekspektasi kan, politik itu seperti ini. Nah, setelah masuk, nangkep tuh realitanya seperti apa. Boleh di-share nggak, Mas? Apa sih sebenarnya ekspektasi Boleh, sama realitanya, dan gap-nya seperti apa? Untuk gambaran kita semua nih. boleh. Bisa cek dulu nih, takutnya ada mata-mata nih. Tapi pertama, politik bukan ini saya nggak mau terkesan kayak orang yang ngajarin atau ngeguruin, tapi ini kita sharing aja. Pertama, politik tuh dari pandangan saya sekarang bukan permainan perorangan. Ini a team game. Ini it's more about team than an individual game. Jadi nggak bisa kita pepinter-pinter sendiri, bergerak sendiri, debat apa segala macam tuh nggak bisa, Mas. Yang saya bikin saya surprise banget tuh pas masuk ke parlemen, saya kira bakal ada perdebatan-perdebatan tertentu. Kalau misalnya ada perdebatan ketidaksetujuan antar fraksi, pasti kita ada perdebatan. Tapi yang bikin saya surprise ini apa berapa sering kita justru malah setuju dengan pandangan tertentu dan kita malah bikin geng, malah bikin grup untuk merealisasikan hal tersebut. Itu kan unik, Mas. Karena sebelumnya saya mikir ini kita bakal debat terus, DPR tuh kerjanya ngomong debat, ternyata kita bikin konsensus di dalam tuh. Koalisi lah ya. Kita bikin koalisi di dalam bagaimana kita bisa merealisasikan hal A, hal B. Kita bisa merealisasikan jangan difokusin ke A, kita fokusinnya ke B. Karena kalau fokusnya ke A, energinya habis, terus B-nya ketinggalan. Sedangkan B ini lebih diuntungkan negara kita kalau fokus ke B ini ke depannya. Ini hal-hal seperti ini, Mas, yang bikin saya tuh, oh ternyata di politik itu nggak bisa kita main sendiri. Mau kita sepinter apapun otak kita, mau kita semangat apapun, mau semenggebu-gebu apapun kita di luar pas masuk ke dalam, kita nggak bisa main sendiri. It's more about team than an individual game. Kedua, sering aja tuh ada sakit hati. Ada anak muda biasanya suka dianggap tuh apa ya? Ya, nih anak kencur, beras kencur gitu kan. Nih anak akhir kemarin nih mau ngomong tentang ini gue di dalam udah 20 tahun. Saya duduk di Komisi 1, alhamdulillah di Komisi 1 nggak ada yang seperti itu. Tapi ada aja tuh pengalaman-pengalaman ataupun cerita dari teman dan lain sebagainya bahwa kayaknya yang gue sampaikan tadi dianggap sebelah mata deh. Padahal menurut gue nih, ini cita-cita gue semenjak kuliah nih, gue pengen realisasikan hal ini. Gitu. Itu dalam tuh, Mas. Kalau Mas Ijab misalnya pengen fokusnya di bidang A, tiba-tiba pas nyuarain A di sana mau bikin perubahan, tiba-tiba didorong dan udah kamu ikut aja lah. Itu kan mau berontak kita sendiri juga susah, mau ngikut kita, ya Allah, gue dari kecil, dari SMA gue udah percaya hal ini, tiba-tiba harus dipaksa untuk mundur. Solusinya bukan mundur, tapi pelan-pelan kita bisa nge-persuade, caranya harus persuasif ke kalangan-kalangan terdekat dulu, kita komunikasikan ke teman-teman dulu, terus habis itu kita bahas di komisi nanti kalau misalnya disetujui bisa menjadi produk komisi, kita bisa bangun itu sebagai prolegnas atau apa yang akan menjadi produk parlemen di tahun selanjutnya dan lain sebagainya. Prosesnya itu sangat panjang, kadang-kadang kita anak muda pengennya instan. Ini makanya kita harus belajar juga. Di sisi lain, kita harus belajar juga sama yang lebih senior ini karena mereka lebih tahu sistemnya di dalam itu seperti apa. Mereka lebih jauh lebih berpengalaman. Jadi kita banyak-banyak dengar. Habis itu baru kita bisa buat perubahan-perubahan itu. Dalam hal-hal tertentu, apa yang menjadi kepercayaan kita belum tentu menjadi kepercayaan partai kita. Nah, itu juga balik lagi ke tadi prinsip awalnya, ini tentang tim, bukan tentang perorangan. Jadi mau nggak mau ya kita harus bukan manut, tapi ini tim gue nih, gue pakai jersey mereka, gue pakai baju mereka. Jadi mau nggak mau ya kita jangan jadi pemberontak, kita harus dorong. Nanti
akan ada lagi kesempatan-kesempatan selanjutnya di depan untuk membahas hal-hal ini, dan di situ kita bakal dorong lagi. Ya gitu sih paling Mas, hal-hal seperti itu yang tadi saya sampaikan. Oke, menarik ya. Eh, di era demokrasi yang langsung sekarang kan sebenarnya jalurnya kan nggak cuma satu nih Mas, nggak cuma ke legislatif ya, ke eksekutif sebenarnya bisa. Banyak juga sekarang bupati-bupati di usia muda. Meskipun kalau nggak salah syaratnya minimal 25 tahun ya untuk bupati ya. Iya. Iya, 25 tahun. Pertanyaan saya sederhana sih Mas. Kenapa memilih untuk mengawali di legislatif? Kenapa? Apa pernah mempertimbangkan untuk ke ranah eksekutif atau enggak? Enggak, ke politik aja enggak. Oh, oke. Apalagi ke eksekutif. Karena mungkin di tahun itu ajangnya ya ajang pemilihan legislatif pada saat itu. Karena saya selesai master itu 2018, 2019 itu ajangnya pemilihan legislatif. Jadi boro-boro mikir mau nyalon kepala daerah dan lain sebagainya. Tadinya saya mikir balik ke Jakarta, gue kerja di mana nih? Ya, mau apply di mana dan lain sebagainya. Karena kan habis selesai satu, sempat pulang ke sini, terus S2 itu saya lepas semuanya tuh. Balik lagi ke sini, bingung juga kan mau nyari pekerjaan apa. Tapi ya ke depannya sih kalau saya nggak ada pikiran sama sekali mau ke eksekutif. Tapi saya percaya betul anak-anak muda di eksekutif itu bakal jauh lebih bisa bikin perubahan dibanding di legislatif. Karena mungkin kebetulan ibu saya juga kepala daerah, jadi saya bisa lihat sendiri bahwa kalau kita bangun gitu, kita punya ide cemerlang tentang pendidikan dan lain sebagainya, kita bisa realisasikan tuh. Langsung eksekusi ya. Langsung. Itu privilege-nya betul. Betul banget Mas Mujab, misalnya ngeliat madrasah di situ, ini kayaknya bakal jadi fokus gua nih, pembangunan madrasah, pembangunan telekomunikasi di madrasah, modernisasi madrasah itu penting banget buat negara kita ke depannya, dan juga penting banget untuk memimpin pembangunan citra bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan beriringan. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kepala-kepala daerah atau kepala-kepala di ranah eksekutif. Jadi teman-teman yang di sini, kalau misalnya mau membuat perubahan, pengen membawa negara kita ke arah yang sedikit lebih progresif, legislatif, eksekutif, sama-sama bagus dua-duanya. Tapi mungkin kalau eksekutif itu terlalu langsung tempur, karena calonnya cuma ada 2-3. Legislatif itu chance untuk bisa masuk, dan nggak ada salahnya kita bisa bikin perubahan yang konkret juga kok. Kalau sama-sama. Kalau perorangan kayaknya susah. Oke, sebelum kita ngasih kesempatan ke publik nih, anyway, jadi teman-teman semua partisipan di diskusi kali ini, silakan kalau mau nanya, bisa diketik dulu mungkin di chat room. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk nanya langsung juga ke Mas Rizky. Oke, sebelum memberikan kesempatan ke partisipan yang lain, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Mas. Oke, boleh nggak nih Mas di-share, barangkali bisa jadi inspirasi nih buat kita semua yang mungkin nanti 2024 atau 2029 akan running election. Step-stepnya tuh apa aja Mas? Step yang buat dilakukan. Buat kepilih? Atau buat ya pas running election, terus apa yang perlu dipersiapkan, atau bahkan nih mungkin yang masih ada yang sekolah, masih kuliah, apa sih yang bisa dipersiapkan untuk dapat quality jadi seorang anggota legislatif yang baik? Waduh, kayaknya saya bukan bingung juga jawabnya, karena gue bukan role model yang paling bagus gitu. Kayaknya banyak yang bisa, mungkin Mas Mujab malah sebenarnya kalau misalnya masuk DPR lebih bisa berkiprah karena pengalaman organisasinya waktu di universitas dan lain sebagainya lebih lengkap, kayak lebih komplit, bisa memberikan kontribusi yang lebih. Nanti Mas Mujab juga kalau bisa share sedikit. Tapi kalau dari saya pribadi, pertama temuin dulu kita passionnya di mana. Karena politik mungkin bukan
bukan apa ya, bukan an end, bukan satu akhir, tapi kita passionnya di mana, terus kita bisa realisasikan itu dengan perubahan-perubahan politik. Gitu. Kalau misalnya kita passion di pariwisata, atau passion kita di perbankan, atau passion kita misalnya di ekonomi, atau misalnya passion kita itu adanya di gaming, itu tekunin dulu, ngertiin dulu secara sistematis dan lain sebagainya, baru kita bisa apa ya, merealisasikan hal tersebut di politik. Tapi kalau step paling awal itu mulai dengan, ini agak klise atau agak cheesy sedikit mungkin kedengarannya, tapi mulai dengan cerita-cerita orang di sekeliling kita aja gitu loh. Saya ngelihat waktu kampanye itu, ngelihat cerita-cerita orang yang saya samperin, masyarakat kehidupan di sana seperti apa dan lain sebagainya, itu aja tuh udah fulfilling banget gitu. Jadi kita harus bisa tingkatkan kepedulian sosial kita itu dulu. Kalau misalnya nggak ada, kayaknya sulit. Tapi kalau nggak ada, mungkin dia nggak nyalon juga kali. Oke. Tapi kalau dia udah memang pengen ke depannya bercita-cita untuk masuk ke politik, itu dulu. Pertama, mulai dari lokal, mulai dari kalangan apa yang ada dalam jangkauan kita dulu. Apakah itu misalnya terkait COVID-19 ini nih, apa ada orang yang membutuhkan bantuan sosial di tetangga kita atau di kelurahan kita dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung membangun sepak terjang kita dari situ. Dan dengan sendirinya pun pasti mereka tuh pasti ingat deh hal yang paling fulfilling, hal yang paling berkesan, yang paling kayaknya seneng banget kalau didengar itu, kalau saya lagi ke dapil terus ada masyarakat yang, Mas Rizky, makasih banyak ya waktu itu saya dapat ini waktu kampanye, sekarang balik lagi ke sini. Itu tuh udah aduh ya ampun, makasih, saya yang makasih, malah jadi kita malah jadi terharu mendengar yang kayak hal-hal seperti itu tuh. Jadi mulai dari lokal dulu. Terus berorganisasi penting. Saya dari kecil digembleng buat berorganisasi sama orang tua saya, nggak pernah mau tuh. Pokoknya waktu SD aktif, pramuka, SMP tuh saya sempat bola doang, main bola aja. SMA tuh Sama PS ya, Mas? Iya. SMA apalagi. Terus pas kuliah, tadi kan dijelaskan ikut PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana, terus juga ikut Indofest. Jadi kita ngerti dengan sendirinya bangun komunikasi dengan orang itu seperti apa. Ataupun hal-hal lain lah yang bisa menjadi bekal kita, bukan hanya ke politik, tapi perjalanan hidup aja gitu. Terus mungkin banyak sih, tapi yang pasti mulai dengan stories dari orang dulu, cerita-cerita dari orang. Karena jangan sampai kita masuk ke politik hanya seperti akuntan yang penting garisnya ke atas lah, yang penting ke atas dan lain sebagainya. Kita masuk buat merubah hidup orang loh. Kita masuk buat memperbaiki cerita-cerita hidup banyak orang ini. Jangan sampai kehilangan semangat di hal itu. Mungkin itu sih yang paling penting, itu di situ. Mulai dari cerita. Membangun kepedulian sosial itu ya, Mas. Oke, saya tertarik sebenarnya untuk memperdalam gimana anak muda nih, Mas, di politik, Mas. Ketika Mas Rizky menjalani proses kampanye di pemilu 2019, ada nggak sih, Mas, cerita menarik yang mungkin ada penerimaan atau bahkan resistensi dari masyarakat pada saat Mas Rizky turun ke dapil dan melihat Mas Rizky adalah anak muda? Ada nggak sih kayak ya meremehkan atau mungkin atau justru menyambut baik keberadaan Mas Rizky sebagai anak muda yang tertarik dalam politik? Banyak banget yang ngeremehin gitu loh. Kan kalau pandangan kita kan politisi turun tuh wah gagah gitu kan. Udah gitu kan. Dielus terus palanya gitu kan. Jadi kayak kok wibawanya kayak kurang banget gue nih. Dilus-lus palanya atau digiring-giring gitu. Jadi banyak banget hal-hal kayak begitu tuh yang bikin mental kita down duluan. Tapi paling enak tuh, Mas. Paling enak tuh diremehin. Kalau saya nih pribadi nih. Iya. Paling diremehin. Jadi kita nggak usah full power ngegede-gedein apa segala macam ini itu. Kita ngomong sedikit aja mereka pasti udah, oh nih orang genuine nih. Yang tadinya ekspektasi mereka rendah,
Jadi kita nggak usah bekerja terlalu keras untuk menaikkan ekspektasi mereka. Ekspektasi mereka udah rendah, dengan sendirinya it can only go up, ya kan? Cuma bisa naik gitu loh. Jadi paling enak tuh sebenarnya diremehin. Tapi ya pasti ada aja lah ngerasa down karena misalnya masyarakat yang kita mau address di depan kita ngelihat kita tuh, waduh ini anak muda ya, masih muda, ini mah umurnya berapa, udah nikah belum? Selalu nanya begitu. Belum. Udah nikah belum? Atau misalnya hal-hal yang mungkin mereka nggak akan tanyain kalau misalnya mereka ketemu dengan caleg-caleg apa kelas kakap yang turun ke daerahnya lah. Pasti ada aja mas yang kayak gitu. Tapi kalau kita yakin, kalau kita tetap berpegang teguh sama kepercayaan kita terus pegang itu erat-erat semangat kita tuh sebenarnya kesini tuh apa, jangan lupa purpose-nya tuh apa. Kalau kita selalu ingat purpose kita tuh apa, kayaknya kalau saya ngelihat ke belakang, itu sih yang saya pegang. Purpose-nya apa, jadi nggak terlalu baper. Mau kita dicemooh, mau kita dianggap, wah ini mah anak kecil gitu. Kalau bahasa Sundanya, wah ini mah leutik keneh, gitu. Masih anak kecil. Itu mereka tuh kayak begitu. Tapi kalau kita ingat tujuan kita, kalau kita misalnya tetap semangat, kita nggak baperan, itu pasti lebih gampang. Dan ingat ini kerjaan. Ini bukan, jangan terlalu ditaruh di hati. Ini ujangan dari orang tua saya juga sih. Jangan terlalu ditaruh di hati. Ini dipegang aja di tangan gitu. Betul. Kerjaan. Jadi kalau ada apa-apa dicemooh, ingat ini kerjaan, jangan lu baper terus apalah ngelakuin hal-hal yang nggak perlu. Nih, sebagai anak muda di politik nih Mas, saat kampanye itu ada nggak sih isu yang secara khusus Mas Rizky address ke daerah pemilihannya? Kan biasanya kalau misalnya yang saya tahu caleg perempuan kan biasanya selalu bawa isu soal pernikahan, kekerasan rumah tangga, hak-hak perempuan. Nah, kalau Mas Rizky sebagai anak muda, ada nggak isu yang secara khusus atau memang sebenarnya isunya biasa, tapi sudut pandangnya yang dibawa adalah sudut pandang anak muda? Mungkin bisa di-share, Mas. Iya, mungkin nanti saya pengen ngejelasin juga ini salah satu challenge atau salah satu tantangan masuk ke politik itu sendiri. Karena apa yang kita kampanyekan belum tentu apa yang kita urusin pas sudah masuk ke DPR tuh. Bagi ke komisi-komisi yang mungkin nggak selaras sama apa yang kita sampaikan waktu kita berkampanye. Tapi mungkin banyak perempuan yang mengedepankan hal-hal yang terkait dengan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Salah satu yang saya nonton tuh ada perwakilan justru dari partai lain, dari Partai Gerindra, Mbak Rahayu Saraswati kalau nggak salah. Itu beliau kalau nyampein apa sesuatunya pasti selalu dengan secara gamblang, dan memang passion beliau tuh di situ. Tapi kalau teman-teman saya justru yang perempuan sekarang nih udah lebih ke arah pembahasannya itu udah ada yang passionnya di hukum, ya pasti terkait juga dengan kekerasan, kriminalitas dan lain sebagainya, tapi juga di financial inclusion. Bagaimana kita lihat kalau negara kayak Singapura, Malaysia itu udah hampir 100% atau lebih dari 100% dari populasinya itu mempunyai akses kepada perbankan, di negara kita masih 30%-an atau 40%. Itu kan, aduh, gap-nya tuh jauh banget. Jadi, balik lagi, bisa diselesaikan lewat jalur politik. Ada juga yang pasiennya di bidang luar negeri, mempunyai kepercayaan bahwa negara kita sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar nomor 14 di dunia, pasti mempunyai peranan lebih untuk men-shape atau membentuk peranan Indonesia di dalam skop global. Jadi banyak Mas yang justru yang saya dengar dari teman-teman perempuan saya ini yang isu-isunya mungkin nggak terlalu stereotypical atau nggak terlalu lekat dengan yang kekerasan seksual, walaupun pasti mereka lebih peduli karena kaumnya ataupun perempuan, teman-teman perempuannya mungkin pernah ada pengalaman hal-hal tertentu. Pasti mereka lebih peduli soal itu. Tapi yang surprising-nya justru banyak banget juga dari kaum bukan kaum tapi teman-teman yang cowok, yang laki-laki justru
mengedepankan hal itu juga kan menarik juga misalnya kita lihat. Oke, Mas. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita lempar ke partisipan yang lain. Nggak cuma di politik ya, bahkan di kantor pun, di perusahaan tuh biasanya ada generation gap tuh, Mas. Antara kita nih sebagai milenial sama ya generasi lainnya, baby boomers dan seterusnya. Ketika Mas Rizky masuk ke DPR, ngerasain itu nggak generation gap antara generasi non-millennials dengan kita millennials dalam cara bekerja, cara berkomunikasi, dan bagaimana Mas Rizky mencoba untuk mengatasi gap itu? Tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus ngomong, tahu kapan harus mendengar. Biasanya anak-anak muda karena semangatnya kadang-kadang berapi-api gitu ya. Ya, betul banget. Itu saya juga bukan berarti saya perfect, saya juga pasti masih harus bangun juga nih karakter ini. Tapi ya harus tahu kapan untuk bicara, kapan untuk memberikan pemikiran, tapi kita harus tahu juga kapan kita harus mendengar orang-orang yang lebih tua di sekitar kita, di pekerjaan. Karena kalau enggak ya kita nggak bakal bisa ngambil hati mereka. Kalau kita nggak bisa mengambil hati mereka, ya kita bakal dianggap sebelah mata terus juga gitu. Malah nggak bagus juga buat kita. Banyak tadi Mas Mujab juga udah bilang, anak muda biasanya menggebu-gebu, berapi-api, saking semangatnya kadang-kadang orang tua itu kurang dihormatin. Tapi kita nggak bisa ngajarin mereka, karena pasti mereka juga mikirnya, saya punya pengalaman jauh lebih banyak dibanding kamu, umur kamu setengahnya saya gitu loh. Kurang lebih kan kayak begitu. Tapi kalau kita bisa secara persuasif, kita bisa lebih banyak mendengar, kita selalu ramah, tapi juga selalu bisa membangun komunikasi dengan baik sama mereka, kayaknya mereka juga bakal respect. Pasti mereka juga bakal respect dan malah seneng gitu loh. Oh, nih anak muda ternyata bagus ya gitu loh. Dan sebenarnya dia ngerti, pertama juga kita harus bisa nunjukin bahwa kita ngerti permasalahannya, tapi jangan bertingkah sebagai orang yang paling ngerti. Itu anak muda itu susah tuh. Saya juga dulu susah mungkin waktu masih di luar politik. Kalau udah ngerti tuh kayaknya masuk dari luar tuh ngeliatnya nih orang nih ngapain sih? Kok dia kayak begini? Gak sesuai dengan kepercayaan saya. Tapi pas saya masuk ternyata agak rumit juga ya, ribet juga ya, nggak segampang itu. Nah, kita bisa sebagai anak muda masuk ke dalam politik, kita bisa ngasih bukan fresh perspective, tapi ngingetin mereka, Pak, tapi kan semangatnya itu adalah ini. Kalau Bapak juga saya yakin saya yakin Bapak semangatnya juga sama, pengen membawa perubahan ini, apa segala macam ini itu. Nah, kita bisa ingetin visi itu, dan mereka pasti ngelihat kita, dan pasti ngelihat, gue juga dulu begini ya. Jadi sama-sama semangat lagi. Kita bawa energi positif itu. Jangan berapi-api, lempar batu dari luar, tapi kita masuk ke dalam dan bikin perubahan di dalam. Yeah. Oke. Apalagi tadi Mas Rizky juga bilang kan, kalau di DPR itu kerja tim ya. Kalau misalnya nggak bisa membangun kerja tim dengan baik ya, akhirnya yang kita serap aspirasi di dapil nggak bisa terwujud dalam kebijakan gitu-gitu ya, Mas. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan dari partisipan. Saya kasih kesempatan untuk Audi Rahmantio. Silakan Mas Audi untuk bisa mengajukan pertanyaan langsung ke Mas Rizky. Silakan. Ada orangnya? Audi. Bentar. Terus saya bacain aja deh ya. Oke, Audi Rahmantio dari Bekasi. Gimana sebagai anak muda yang masuk ke politik tetap mempertahankan idealisme, cita-cita, dan kreativitas tetapi bisa berpikir realistis? Artinya bisa menyesuaikan dengan realita yang ada. Adakah komunikasi politik menjadi kunci utamanya? Karena biasanya kalau sebelum masuk ke politik punya suara-suara lantang seperti aktivis yang turun ke jalan dan bersuara di media sosial. Tapi begitu masuk politik, seakan-akan segala idealisme yang disuarakan dulu tiba-tiba hilang dan nggak bisa direalisasikan. Ini yang hanya pandangan saya sebagai anak muda dan awam politik. Silakan Mas. Stereotip ini kan jamak terjadi ya. Iya. Kayaknya ya
Nanti kita sama-sama belajar, Mas. Kita sama-sama bangun pengalaman. Nanti juga saya harapkan teman-teman yang ikut di sini juga lebih involved lagi, lebih meninggikan ataupun meningkatkan lagi pengetahuan politik kita sama-sama. Tapi yang penting ingat tujuan kita, dan yang paling penting ingat juga bahwa kita masuk bukan hanya untuk memastikan bahwa garis itu tetap lurus, tapi kita ingat cerita-cerita ataupun kita ingat dengan kehidupan-kehidupan dari masyarakat yang memilih kita. Dan kita ingat bahwa kalau kita percaya sama sistem demokrasi, pasti kita juga mikir 5 tahun lagi saya mau punya performance yang bagus loh. Dan saya benar-benar ingin merubah sesuatu gitu. Jadi dengan sendirinya kalau kita berpikir seperti itu, saya yakin sih nggak akan bisa hilang ataupun pudar semangat perubahan kita itu. Tapi saya ngerti betul karena udah terjebak dalam sistem, atau mungkin bukan terjebak, tapi sudah terlalu lama di dalam sistem itu, jadi mereka sedikit ragu bahwa kalau udah masuk ke dalam politik pasti ke bawah tuh arus-arus anti perubahan dan lain sebagainya. Ini lumrah banget. Tapi sekali lagi, yang penting kita ingat tujuan kita apa. Jangan sampai lupa dengan tujuan kita apa. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya, silakan Putra S bisa menanyakan langsung ke Mas Rizky. Ya, terima kasih Mas Ujab. Ya, Mas Rizky, kan seperti kita tahu kan bahwa banyak itu anggota dewan yang terjerat kasus korupsi misalnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara-cara anak-anak milenial nih yang ada di DPR nih untuk tetap menjaga integritas atau menahan godaan yang begitu kuat yang sering menjerat anggota dewan? Itu aja Mas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Putra. Ya, balik lagi ke tentang tujuan pengabdian kita itu seperti apa. Dan kita juga pasti, saya yakin, makanya saya dorong banget anak-anak muda buat masuk, karena perspektifnya masih sama kayak Mas Putra ini. Masih semangat sekali untuk membenarkan apa yang salah, meluruskan apa yang bengkok. Jadi, ya yang pasti pasti banyak godaan. Jangankan di politik, dimanapun pasti banyak itu godaan-godaan. Orang selalu ngedisasosiasikan atau memisahkan antara politik dengan kehidupan sehari-hari di luar politik itu sendiri. Nah, menurut saya itu approach yang salah, karena di kantor pun pasti ada politik, ngomongin orang dan lain sebagainya ini itu. Tapi kalau politik di dalam sistem perpolitikan kita, godaan pasti sama dengan di luar sana pasti banyak. Tapi kalau kita tetap lurus, kalau kita nggak mau terima hal yang macam-macam, kalau kita juga yang penting kerja keras, bangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, ramah dengan semua orang. Tapi kalau kita tahu ada yang macam-macam, kita nggak ikut-ikutan, pasti lurus-lurus aja. Pasti nggak mungkin tergoda dengan hal-hal itu. Mungkin jawabannya agak sedikit kurang jelas, tapi balik lagi ke tujuannya Mas Putra, balik lagi tentang tujuan pengabdian kita itu seperti apa. Oke, makasih Mas. Intinya kontrol diri ya Mas ya? Iya. Oke, selanjutnya Indah Seruni Putri, silakan. Selamat siang, Mas Rizky. Saya mau bertanya, ketika Mas Rizky di dalam parlemen itu, seberapa besar sih Mas suara komunitas dalam menentukan penentukan pilihannya Mas Rizky gitu? Kayak ketika Mas Rizky mengambil keputusan, seberapa besar sih suara komunitas ini gitu? Karena kan tadi sempat disinggung bahwa suara tim itu kan lebih besar ketika sudah berada di dalam parlemen. Nah, ketika berbicara suara komunitas, suara masyarakat, seberapa besar mendorong pilihan Mas Rizky dalam mensukseskan itu untuk masyarakat banyak gitu, Mas? Jadi pertanyaannya, seberapa besar faktor ataupun suara dari masyarakat ini lebih kita dengungkan di kuping kita dibanding dengan kepentingan dari golongan kita itu. Menarik nih pertanyaannya. Ini silakan Mas. Ini. Jadi pertama kita yakin bahwa partai ataupun tim kita ini yang paling benar untuk bisa membawa perubahan yang real. Kita pilih
tim ini karena kita percaya bahwa kalau tim ini bisa dipercaya oleh masyarakat, kita bisa membawa perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa membawa arah negara kita ke arah yang lebih progresif, ke arah yang lebih baik. Kedua, terkait dengan seberapa besar suara masyarakat di kuping kita, itu pasti sangat sangat besar sekali, dan prosesnya itu tadi namanya Mbak Putri ya, Mbak siapa sih? Mbak Indah, Mbak Indah, suara masyarakat pasti kita pasti itu faktor utama, karena prosesnya nggak selalu partai menyuruh kita gitu loh, Mbak. Prosesnya tuh nggak selalu partai memberi instruksi kepada kita. Kadang-kadang kita yang memberi masukan kepada fraksi. Nah, saya di fraksi Demokrat seminggu sekali kita ketemu, dan kita dari kelompok fraksi atau perwakilan fraksi Demokrat di kelompok di Komisi 1 itu selalu memberikan masukan kepada fraksi, kepada ketua fraksi, dan ketua fraksi pasti mempercayakan apa yang menjadi visi kita di komisi yang dimana kita duduki itu. Misalnya di Komisi 1 terkait ada kemarin masalah TVRI, ada juga permasalahan pembangunan infrastruktur digital, perlindungan WNI, dan lain sebagainya. Kita yang memberi masukan ke kelompok itu. Kita yang memberi masukan kepada geng kita ini untuk bisa kita sama-sama rembukan, susun sebagai kebijakan fraksi, dan kita akan suarakan di komisi. Dasarnya tetap kepentingan masyarakat. Nggak terlepas dari itu. Jadi sama pentingnya, karena kalau misalnya kita mengambil ataupun melihat kebijakan yang lebih besar skalanya, lebih berorientasi kepada masyarakat yang jumlahnya lebih besar, pasti partai kita pun ini, pimpinan-pimpinan partai kita pun pasti memikirkan hal yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Tapi kalau di komisi, di DPR, nggak selalu kita diberi instruksi. Kita kadang-kadang memberi masukan, dan masukan kita itu dicerminkan dalam kebijakan fraksi. Jadi, dua jalur. Oke, ini bisa jadi pengetahuan juga buat teman-teman semua, kalau ternyata tidak semudah itu ya, Mas, untuk ya tadi ada secara sistem, ada fraksi, ada partai, ada masyarakat. Jadi memang ini tergantung bagaimana anggota dewan kita mengelola aspirasi-aspirasi dari berbagai macam lini ini. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Sukriyani SIP, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja ini Mas Rizky. Bagaimana kami di daerah ini, bagaimana mungkin saran dari Mas Rizky, bagaimana menghilangkan kesenjangan antara legislatif dan birokrasi? Karena beberapa kali saya menghadiri sidang, terutama sidang Banggar, itu terjadi perdebatan yang kadang sangat alot gitu loh, Mas. Antara birokrasi dengan legislatif masih saling bertolak belakang. Seperti itu, terutama di masalah Banggar. Kadang dari legislatif sendiri mengatakan, ini pengalaman saya pribadi, mengatakan mungkin anggaran bahwa minim. Tetapi ujung-ujungnya kok malah kebanyakan justru anggaran itu kembali ke legislatif gitu loh. Karena kami di birokrasi kadang ada pemangkasan-pemangkasan yang sebenarnya kami butuhkan untuk masyarakat di desa-desa. Demikian, jadi mungkin ada saran-saran dari Mas Rizky sebagai legislatif, bagaimana supaya kesenjangan antara birokrasi dengan legislatif ini paling tidak dikurangi atau sama sekali dihilangkan. Demikian, Mas. Terima kasih. Oke, ini Mbak Sukriani paling jauh nih dari Toli-Toli, Mas. Sulawesi Tengah ya. Iya. Tapi internetnya bagus di sana, Mbak Sukri ya. Alhamdulillah. Ya udah. Yang penting tuh Mbak Sukri juga udah punya pengalaman banyak lihat secara langsung rapat di DPR, baik di pusat maupun daerah, dengan pemerintah itu seperti apa. Karena kadang-kadang memang ada clash, Mbak. Kadang-kadang pasti ada ngadu itu. Karena yang sisi satu mengatasnamakan masyarakat, yang sisi satunya lagi juga mengatasnamakan masyarakat. Jadi dua-duanya itu tabrakan, tapi intinya
memang pendiri-pendiri bangsa kita juga pasti memikirkan sistem perpolitikan di negara kita yang mereka buat memang dibuat serancu itu agar nggak ada salah satu yang di atas, gitu, Mbak. Tapi intinya yang penting itu bangun komunikasi. Karena seperti di Komisi 1, kami membangun walaupun di oposisi ataupun di partai koalisi pemerintahan, pasti membangun komunikasi dengan kementerian itu cukup dekat. Jadi apapun yang bisa menjadi visi kita bisa suarakan, baik secara formal di ruang rapat kerja, baik itu secara informal melalui WA dan lain sebagainya bisa disampaikan kepada Pak Menteri ataupun kepala dinas di daerah-daerah. Jadi kalau komunikasi itu dibangun, jadi kan kita menghilangkan adanya gap atau ego sektoral masing-masing itu, Mbak Syukri. Jadi komunikasi ini terus dibangun, jangan sampai ada keributan karena sama-sama mengatasnamakan masyarakat, karena sama-sama merepresentasikan kepentingan-kepentingan yang ada di bawah. Tapi kalau misalnya kita bisa rembukan, komunikasinya lebih bagus lagi dijalin, yang di eksekutif juga lebih mendengarkan yang di legislatif juga memahami bahwa eksekutif ini pasti mempunyai visi yang sama, bupati, gubernur, presiden juga pasti mempunyai visi ataupun semangat perubahan yang kuat, yang sama. Jadi sama-sama dirembukin, sama-sama ngobrol, nggak usah kita berantem-berantem, tunjuk-tunjukkan dan lain sebagainya. Secara sivil kita bisa selesaikan, karena yang rugi kalau misalnya clash seperti itu, yang rugi masyarakat. Contoh sedikit, Perpu kemarin, Perpu COVID, Perpu pemerintah, Perpu nomor 1 tahun 2018. Partai Demokrat kita sekarang ada di luar pemerintahan. Tapi kalau misalnya kita semata-mata tolak Perpu yang kemarin, Perpu yang dari Pak Jokowi ini, kita berarti kita menolak bahwa COVID-19 ini merupakan membuat situasi emergency yang membutuhkan adanya realokasi anggaran dan lain sebagainya, percepatan refocusing dan lain sebagainya. Ini kita menghilangkan ego kita, padahal kita melihat bahwa banyak ada cara-cara lain yang bisa ditempuh. Banyak cara-cara lain yang bisa kita tempuh, tapi karena kita memahami bahwa situasinya seperti ini, dan kita juga nggak mau terlihat ataupun kerasa dalam hati bahwa kita menghambat adanya percepatan pembangunan ataupun percepatan penangkalan COVID-19 ini, ya udah, ayo sama-sama kita bangun, sama-sama kita laksanakan. Pelaksanaannya itu nanti yang kita awasi. Ya mungkin seperti itu, Mbak Syukri. Oke, terjawab Pak Syukri. Justru bagus ya Mas kalau ada check and balances kan ya, antara legislatif sama eksekutif. Jadi memang ya kalau secara keilmuan nggak sepenuhnya jelek lah ya, ada check and balances itu. Oke, terakhir dari partisipan, pertanyaan dari Azitia Fakih. Masih ada orangnya? Silakan. Azitia Fakih. Okay. Ya, silakan. Yep. Bukan pertanyaan sih bentuknya. Saya dari Pandeglang, Banten. Ya, kebetulan dapilnya Arizky. Ya, kita berharap banyak lah dengan kehadiran Arizky di posisi hari ini. Yang intinya ya berbicara hari ini di masyarakat sih tentunya. Kita berbicara porsi untuk anak muda di jabatan politis ya. Yang kita hadapi ini kan paradigma masyarakat sebetulnya. Yang mana pragmatis itu masih kental gitu. Yang kadang sebatas kemampuan saja, sebatas ide-ide, gagasan yang luar biasa saja itu tidak cukup. Ya ini mungkin PR kita ke depan mungkin. Ya sedikitnya bisa mengikis itu ya. Cuman memang ya itu tadi. Itu yang terjadi di masyarakat hari ini. Ya harapan ke depan sih ya masyarakat Indonesia secara luasnya lebih terbuka. Pola pikirnya yang tadi itu lah. Ketika ada momentum kontestasi dan lain-lainnya, bukan hanya sekedar ia memikirkan untuk hari itu saja. Jadi membangun kesadaran untuk 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan untuk nasib semuanya lah. Mungkin itu sih, hanya sedikit diskus aja. Oke, ini aspirasi langsung nih Mas dari Dapil, Mas. Iya, ini kalau di Dapil kayaknya beliau nih pemimpin ini. Lebih cakep. Siap, Pak. Siap. Izin gabung. Konklusi jawabannya harusnya ya itu yang disampaikan. Izin gabung, Kak. Siap.
Jadi memang terkait dengan pragmatisme. Nah ini juga penting tadi belum dibahas mungkin Mas Mujab. Karena masyarakat kita memang banyak sekali, bukan nggak semuanya ya. Makanya anak muda harus bisa meningkatkan political awareness atau pemahaman politik daripada tetangga kita, teman-teman kita, baik yang di kota, tapi jangan lupa juga anak-anak muda di desa tuh banyak banget. Jadi mereka harus ditingkatkan lagi awareness ataupun pemahaman politiknya, hak-hak mereka itu harus bisa disuarakan lagi dan dipahami. Memang betul banyak dari masyarakat kita yang masih sangat pragmatis. Tapi yang saya lihat juga Mas Mujab, politisinya juga pragmatis banget nih kebanyakan. Jadi nggak ada perubahan tuh, sama-sama pragmatis dua-duanya. Yang satu pragmatis dari sisi demand-nya, yang supplier-nya juga pragmatis juga. Jadi ya ujung-ujungnya nggak ada perubahan yang real. Nah, saya harapkan sih dengan turunnya banyak anak-anak muda di politik, terutama pasti dengan semangat pembaruan kita, dengan adanya idealisme kita, tadi permasalahan idealisme juga sangat penting untuk dibahas, pasti kita mempunyai semangat dan energi yang lebih dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka, tapi dalam sistem apapun, dalam hal apapun, aspek apapun, pasti ada yang namanya regenerasi. Nah, anak-anak muda inilah nanti ke depannya pasti yang akan memimpin bangsa kita di depan. Sekarang kita lihat politikan bangsa kita skopnya seperti apa. Progressive politics atau politik yang mengutamakan pemikiran terbuka ke depan dan tidak memecah belah sekarang lagi dalam tanda tanya ini. Lagi sedang menjadi isu di dalam politik di dunia. Kita lihat Trump, kita lihat Brexit, kita lihat Middle East, kita lihat Asia, kita lihat negara kita pun kurang lebih sama. Dan jangan sampai kita jatuh kepada alur tersebut. Anak-anak muda inilah yang bisa membawa perubahan. Kalau anak-anak yang berpendidikan seperti kita, anak-anak pemuda yang mempunyai semangat besar, apatis dan tidak mau terjun langsung dan mengutamakan atau mengutarakan pikiran kita, nggak ada lagi yang bisa. Anak-anak muda ini yang menjadi ujung tombak pada akhirnya nanti seperti apa ataupun kemana arah bangsa kita akan kita bawa. Mau sekarang yang mimpin Pak Joko Widodo, mau sekarang yang mimpin siapapun, pasti ke depannya generasi kita yang akan memimpin. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang, dan apapun yang kita bisa lakukan, tentu kita lakukan, baik di politik maupun di bidangnya masing-masing. Politik bukan salah satu jalur untuk pengabdian. Ini mungkin sering dengar kata-kata ini dari politisi, tapi ini benar-benar dari hati. Politik bukan salah satu jalur pengabdian. Kita bisa bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya. Banyak banget jalur yang kita bisa tempuh yang bisa memberikan perubahan yang real. Bisa membuktikan bahwa banyak yang anak muda bisa lakukan. Apakah itu membangun organisasi, apakah itu dengan membuat kegiatan sosial yang sangat berdampak kepada secara langsung. Bukan hanya bisa menyerang, tapi juga bertindak dan beraksi secara langsung membuat perubahan itu di lapangan. Jadi kalau nggak salah ada yang ngomong Presiden Kennedy, siapa jangan tanya apa yang kita bisa dapatkan dari negara, tapi tanya apa yang kita bisa lakukan. Itu kan itu mungkin agak luas, agak besar, tapi kalau kita maknai dengan sungguh-sungguh, kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar representasikan, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam aksi dan tingkah kita sehari-hari, pasti perubahan kita ini akan lebih real, dan kedepannya saya yakin dengan bonus demografi dan lain sebagainya, anak-anak muda lebih involved dalam politik, dan juga engineering, pariwisata, apa semuanya ini itu pasti dengan wawasan yang lebih terbuka, dengan semangat dan energi baru, dengan pemikiran yang lebih maju, saya yakin negara kita pasti ke depannya akan lebih baik daripada hari ini. Oke, mantap, Mas. Ini last question from me nih, Mas. Ya. Punya ultimate goals nggak, Mas, di politik? Jadi presiden kah mungkin? Atau apa? Silakan. Presiden Gojek mau. Kalau barangkali kan paling nggak ini udah ada partisipan yang
bisa ngasih suara nih, Mas. Nggak ada, nggak. Jangan. Saya loh, Mas. Kalau Mas Mujab mungkin pengen jadi apa ini itu saya dukung dan saya pasti saya support terus ke depannya gimana. Tapi kalau saya prinsipnya, Mas, jangan patokin. Kita punya ilmu banyak, kita punya kepercayaan tinggi, kita punya semangat kuat. Jangan dipatokin di satu posisi. Oke. Jangan dipatokin apa cita-cita impian kita tuh di satu posisi tersebut. Karena kalau jadi presiden apalagi, Mas tahu sendiri Pak Jokowi jadi presiden tuh itu faktor luck-nya itu keberuntungannya pasti tinggi sekali karena 2012 aja beliau masih di Solo. 2014 sudah jadi presiden, apalagi banyaklah hal-hal lainnya. Jadi mungkin di bidang lain pun sama, tapi pada intinya dalam politik kayaknya susah kalau kita mematokkan diri kita dengan kemampuan, ilmu, semangat yang kita punya hanya dalam satu posisi. Apapun yang kita bisa laksanakan atau lakukan di kapasitas kita saat ini, sebagai apapun, kita laksanain. Itu kuncinya tuh kalau kita mau ke depan, menurut saya. Oke, luar biasa. Oke, Mas, ada closing statement nggak, Mas, untuk menutup diskusi kali ini? Karena kebetulan juga waktunya sudah habis. Mungkin pesan-pesan untuk generasi muda, soal politik, soal leadership, soal kontribusi untuk negara. Silakan, Mas. Ya, makasih banyak sebelumnya Mas Mujab dan juga dari Rumah Millennials dan juga para partisipan yang sudah ikut dalam diskusi kita hari ini. Saya juga insya Allah ke depannya kalau sudah mengerti bahwa Rumah Milenial itu diskusinya sangat baik dan juga sangat positif seperti ini, insya Allah ke depannya saya sekarang jadi pembicara, nanti saya minggu depan atau besok jadi partisipan lah, bisa ikut, jadi bisa dapat insight-insight dari para pembicara yang lain, karena kita sama-sama anak muda ini terus belajar. Sistemnya atau konsepnya itu lifelong learning. Jangan sampai kita puas, jangan cepat baper, jangan cepat putus asa dalam memperjuangkan perubahan ataupun dalam melaksanakan apapun dalam keseharian kita. Nah, saya berharap sampai sekarang saya belum merasa seperti politisi, jujur. Sampai sekarang saya belum ngerasa gitu, wah saya politisi. Tapi mungkin orang-orang yang di politik pun nggak ngerasa kali ya. Tapi pada intinya saya sangat berharap kalau misalnya anak-anak muda itu lebih semangat untuk terjun ke dalam arena politik, tapi dengan cara yang lebih sivil, dengan cara yang lebih menghormati yang lebih tua, dengan cara yang menghormati sistem kita, dengan pemahaman full atas sistem kita, jangan hanya bisa mengkritik setelah baca ada yang di permukaan aja, tapi kita juga bisa harus pahami sistemnya mungkin tidak semudah apa yang kita pikirkan sebelumnya. Saya yakin ke depan perubahan negara kita akan menempuh jalur yang lebih positif dan lebih progresif. Jadi saya harapkan dari komunitas muda di Indonesia dimanapun ini, kalau peduli dengan politik, kalau misalnya pengen bikin perubahan, mulai lokal. Kalau misalnya fokus di lokal, nanti dengan sendirinya pasti jenjangnya akan lebih positif dan akan lebih meningkat ke depannya. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih buat Rumah Milenial, buat Mas Mujab. Nanti ke depannya insya Allah kita bisa bangun komunikasi, bangun silaturahmi lagi, baik secara formal seperti ini maupun WA, informal, dan lain sebagainya. Kita terus ngobrol terus dan tolong kasih saya masukan, tolong kasih saya pencerahan, agar saya juga seperti yang terkait dengan permasalahan atau pertanyaan tadi, biar nggak lupa tadi Mbak Indah tuh yang masuk dari suara masyarakat, jangan sampai lebih daripada suara yang masuk dari golongan. Itu kuncinya tuh Mbak Indah tuh, perfect. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak buat Mas Rizky buat sharing yang luar biasa. Lancar terus Mas amanahnya sebagai anggota Dewan. Semoga bisa benar-benar mewakili aspirasi dari masyarakat. Terima kasih juga untuk partisipan yang sudah hadir dalam sesi diskusi kali ini. Sebelum kita mengakhiri, ini amanah dari hostingnya harus ada foto bersama nih Mas. Silakan nih. Mungkin bisa dinyalain kameranya, yang mau dinyalain silakan.
Ya, ini aba-abanya dari ini ya, Dela ya. Silakan. Ada malu-malu kayaknya nih, belum mandi mungkin. Belum mandi kan weekend, Mas. Soalnya. Silakan Dela. Oke, Mas Fadli udah ready belum? Dari Mas Fadli ya. Mas Fadli aku yang aba-abain ya. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Gayanya yang pakai tangan gitu dong kamu, Jap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih. Ini sebelum teman-teman semua leave, ada informasi nih. Kalau Rumah Milenialis hari ini juga ada sesi webinar yang lain. Nanti jam 16 ada soal career date. Jam 16 juga ada soal meneropong pendidikan dan kehidupan di Belanda. Jadi silakan nanti bisa dicek di sosial media Rumah Milenial. Karena hari ini sampai jam 20.30 itu akan ada beberapa macam sesi webinar Sabtu Produktif bersama Rumah Milenial. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Kami dari Rumah Milenial mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Mas Rizky. Makasih bro, makasih banyak.